Ada istilah yang mengatakan bahwa kata orang luar negeri, ya saya lihat di salah satu video di YouTube, dia bilang bahwa banyak orang terutama di Indonesia atau di negara-negara yang memang konsumsinya seperti Indonesia, itu mereka bilang bahwa ya katanya orang-orang Indonesia ini atau orang-orang negara lain yang konsumsinya seperti Indonesia, itu orang-orang ini sebenarnya lagi keracunan karbohidrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih yang masih setia menonton video saya. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat ya. Ini saya baru pulang fitness, jadi masih agak ngos-ngosan. Oke, teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, baik itu di kolom komentar, di TikTok, atau di Instagram. Itu bertanya, Bang, kalau misalkan kita punya MAH, itu bisa nggak sih kita menjalankan ketofastosis seperti yang Bang saya jalankan? Nah, saya akan jawab di video ini. Jadi teman-teman harus menonton video ini sampai selesai agar pemahaman teman-teman itu nggak sepotong-sepotong, agar teman-teman tuh ngertinya itu bulat gitu loh. Kalau memang ternyata videonya cukup panjang, teman-teman sediakan waktu, sediakan misalkan cemilan kalau memang lagi nyemil gitu ya. Lalu kemudian video ini juga bisa dicepetin ya, bisa dicepetin misalkan menjadi 1,25 kecepatannya atau 1,5. Saya akan bahas dari yang pertama adalah penyebab penyakit MAH. Ya, jadi banyak orang yang mungkin belum tahu ya penyakit MAH itu disebabkan oleh apa. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kalau kita telat makan maka kita akan kena sakit MAH. Benarkah demikian gitu ya? Benarkah kalau kita misalkan telat makan, misalkan kita nggak sarapan tiba-tiba sakit MAH? Ya, ternyata tidak demikian. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya terakhir makan juga tadi malam jam 7. Tadi malam saya makan jam 7 malam, itu makan hati ayam, kemudian makan telur, lalu dada ayam. Jadi tadi malam saya makan dada ayam suwir, kemudian telur diorak-arik, lalu sama hati ayam digoreng. Itu jam 7 malam. Lalu kemudian hari ini saya pagi tadi sudah fitness 1 jam, ya makanya teman-teman bisa lihat. Jadi walaupun saya makannya nggak banyak, dalam artian bukan nggak banyak ya, tapi nggak sering, nggak 3 kali sehari gitu loh. Tapi saya makannya mungkin banyak, tapi nggak perlu 3 kali sehari kalau saya ya. Dan yang saya makan memang tidak ada nasinya, tapi saya masih bisa fitness. Tadi malam saya makan jam 7, saya barusan fitness dan teman-teman juga bisa lihat lah ya, lengan saya besar, kemudian ini juga besar gitu ya. Karena yang saya rasakan stamina saya dengan menjalankan ketofastosis justru lebih berstamina. Dan saya tidak mengalami yang namanya penyakit MAH ya. Nauzubillah min zalik, semoga tidak mengalami penyakit MAH. Dan saya sudah menjalankan pola hidup seperti ini sudah hampir 1 tahun. 1 tahunnya nanti di bulan September ya, September mendekati akhir. Itu saya 1 tahun menjalankan pola hidup seperti ini. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata penyakit MAH itu sekali lagi bukan karena telat makan. Ya, bukan karena telat makan. Artinya justru kalau kita lihat banyak orang-orang yang ketika punya sakit MAH ya kan, atau misalkan selain MAH ada asam lambung gitu ya, tapi ketika dia menjalankan rajin berpuasa, menahan lapar, lalu menjalankan gaya hidup yang lebih sehat, itu justru penyakit MAH-nya menjadi lebih baik, asam lambungnya menjadi lebih baik. Bagian pertama di video ini saya mau bahas tentang penyebab penyakit MAH. Ya, setidaknya dari literatur yang saya baca itu ada 8 penyebab kenapa kita bisa terkena penyakit MAH. Penyebab paling utama yang pertama sekali karena ada infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, jadi ada infeksi bakteri. Jadi bukan karena telat makan, sekali lagi. MAH itu terjadi karena ada bakteri yang masuk ke sistem pencernaan kita, lalu kemudian menyebabkan peradangan di dinding lambung. Ya, nah ini adalah penyebab utama penyakit MAH. Jadi karena ada bakteri yang masuk, kemudian terjadi peradangan di dinding lambung, kemudian ngerasa bahwa lambung kita menjadi sangat nyeri gitu ya. Jadi nyeri itu karena ada peradangan. Dan kita tahu bahwa ketika ada peradangan, lalu kemudian konsumsi kita tinggi karbohidrat, gula darah kita kemudian tinggi, ya ini menjadi penyubur ya, menjadi penyubur peradangan itu. Jadi kemudian peradangan itu akhirnya apa? Peradangan itu mungkin pertama kecil, tapi ketika gula darah kita terus-terusan tinggi, maka peradangan itu kemudian menjadi semakin besar. Dan ingat teman-teman ya, banyak bakteri atau organisme lain di dalam tubuh kita yang justru menjadi lebih sehat ketika konsumsi kita tinggi gula.
ya. Tinggi gula, baik itu kan gula darah itu nggak hanya dari gula pasir ya. Kita itu bisa naikin gula darah kalau makan nasi, gula darah naik. Makan buah-buahan yang manis, gula darah naik. Makan gula, misalkan gula pasir, gula darah naik. Gula aren, gula darah naik. Makan minum madu, gula darah juga naik. Jadi sebenarnya ya infeksi tadi menimbulkan peradangan. Lalu kemudian karena misalkan gula darah kita terus-terusan tinggi, peradangan ini menjadi semakin parah. Oke ya. Nah, itulah yang pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian yang kedua ya, penyebab utama dari penyakit MAH itu adalah konsumsi obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID. NSAID ya, konsumsi obat anti-inflamasi non-steroid. Obat-obatan anti-inflamasi yang non-steroid ini contohnya adalah misalkan aspirin, ibuprofen, naproxen dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan ya iritasi pada lambung dan menyebabkan sakit MAH. Jadi misalkan kalau teman-teman sering minum aspirin atau ibuprofen itu anti nyeri ya, memang benar. Jadi saya kadang-kadang dulu ya kalau misalkan ada nyeri-nyeri sedikit atau ngerasa badan nggak enak, itu saya biasanya sedia ibuprofen. Ibuprofen ini emang kalau saya minum itu memang ya nyeri-nyeri badan, kemudian yang rasa-rasa sakit itu kemudian menjadi tidak terasa lagi. Kenapa? Karena memang ibuprofen ini adalah obat anti nyeri. Nah, cuma ternyata kalau kita ya sering atau rutin dalam jangka panjang ya, obat-obatan ini bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan kemudian menjadi salah satu penyebab utama penyakit MAH. Baik, itu sudah dua ya. Ada infeksi bakteri, yang kedua karena konsumsi obat-obatan di dalam jangka panjang, terutama obat-obatan anti-inflamasi yang non-steroid. Yang ketiga, penyebab penyakit MAH itu yang ketiga adalah karena kita terutama mungkin orang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak ya, atau terus-menerus lah, intinya terbiasa atau habit karena sering minum alkohol, mabuk-mabukan, pesta-pesta dan sebagainya yang tinggi alkohol, itu lama-lama bisa menyebabkan penyakit MAH. Nah, kalau saya alhamdulillah tidak. Karena kan kalau dalam Islam minum alkohol atau minuman-minuman yang memabukkan itu tidak boleh. Itu penyebab yang ketiga. Jadi jangan heran ketika orang yang mungkin suka mabuk-mabukan, ya kan, minum alkohol terus-menerus dalam jangka panjang, dalam jumlah yang luar biasa, lama-lama itu bisa menjadi penyebab utama penyakit MAH. Yang keempat, teman-teman, ya, penyebab utama penyakit MAH adalah pola makan yang tidak sehat, terutama adalah misalkan kita makan makanan yang terlalu pedas, kemudian terlalu asam gitu ya. Karena kan asam itu juga bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Apalagi kalau misalkan kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, menyebabkan gula darah kita naik. Itu penyebab yang keempat, pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat kalau menurut saya yaitu tadi ya, kita terlalu banyak makanan. Ya, kalau kita lihat nih, makanan kita setiap hari itu kan sebenarnya tinggi dengan karbohidrat, tinggi dengan gula, lalu tinggi tepung, ya kan? Kita makan pagi udah jelas porsi terbesarnya nasi. Kita makan siang sudah jelas porsi terbesarnya nasi. Kita makan malam porsi terbesarnya nasi. Lalu kemudian di sela-sela makan pagi, makan siang, makan malam, kita biasanya ngopi, ngeteh, ya kan, atau minuman kemasan yang kalau kita teliti tinggi gulanya. Lalu kemudian kita pun nggak bisa dipungkiri, biasanya kita ngemil juga, ya kan? Entah ngemil martabak yang toppingnya itu luar biasa gulanya, ya kan? Karena di situ ada susu kental manis orang sebut ya, seres dan sebagainya. Kita makan gorengan yang tinggi tepung, kita makan cemilan-cemilan kayak keripik singkong, kentang dan sebagainya. Dan kalau kita total selama satu hari, maka sebenarnya makanan kita setiap hari tinggi sekali dengan karbohidrat, tinggi dengan gula, tinggi dengan tepung. Dan ketiga makanan ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, yaitu akan naikin gula darah kita. Ya, lama-lama gula darah yang tinggi menyebabkan inflamasi semakin parah. Makanya kemudian orang luar negeri itu menyebut orang Indonesia, ada dua istilah yang saya dengar dari orang luar negeri. Yang pertama dia bilang gini, orang Indonesia itu seperti bunuh diri secara tidak sadar. Kenapa? Karena dia makanannya selalu tinggi karbohidrat, gula darahnya selalu tinggi, lama-lama dia kena diabetes, lalu kemudian diabetes ini adalah the mother of penyakit ya.
ya, ibunya dari semua penyakit. Artinya kalau sudah kena diabetes biasanya merembet kemana-mana. Ya, akhirnya kita lihat bahwa kalau yang sudah diabetes, ya itu pertanda bahwa ya amit-amit lah, kebanyakan orang yang sudah kena diabetes kemudian kena yang lain lalu kemudian meninggal. Walaupun memang banyak juga diabetes ya, survivor yang bertahan dan kemudian bisa hidup bertahun-tahun dengan diabetes. Tapi yang dia lakukan pasti merubah gaya hidupnya. Kemudian istilah yang kedua yang saya dengar dari orang luar negeri adalah mereka bilang bahwa orang Indonesia itu sebenarnya keracunan karbohidrat. Nah, coba bayangin. Ada istilah yang mengatakan bahwa kata orang luar negeri, ya saya lihat di salah satu video di YouTube, dia bilang bahwa banyak orang terutama di Indonesia atau di negara-negara yang memang konsumsinya seperti Indonesia, itu mereka bilang bahwa ya katanya orang-orang Indonesia ini atau orang-orang negara lain yang konsumsinya seperti Indonesia, itu orang-orang ini sebenarnya lagi keracunan karbohidrat. Cuma keracunannya itu nggak langsung mati kejang-kejang dan berbuih, tapi keracunannya itu dalam jangka panjang, pelan-pelan, sehingga kita ngerasain bahwa sebenarnya kita nggak keracunan. Tapi bagi orang Barat, saya ngelihat di salah satu video itu dia bilang seperti dalam tanda kutip keracunan karbohidrat. Nah itulah makanya kita harus menjaga pola makan yang lebih sehat, karena pola makan yang tidak sehat tadi itu adalah salah satu penyebab penyakit MAH. Penyebab yang kelima, penyakit MAH itu bisa disebabkan karena stres. Nah ini juga ya, sering saya bilang bahwa stres ini menyebabkan kortisol naik. Lalu kemudian kalau kortisol naik biasanya kita insulin, kemudian hormon berubah dan sebagainya, lalu peradangan pun semakin menjadi parah. Makanya kita sebagai orang ya, kita harus bisa mengontrol agar kita tidak terlalu stres. Nah makanya kemudian kalau di ketofastosis itu kita dianjurkan untuk tidur tidak begadang, itu untuk menjaga agar hormon kita bisa bekerja optimal. Lalu di tidur yang cukup itu ada recovery yang sangat penting buat tubuh kita. Ya, kemudian kita juga dalam tanda kutip usahakan jam 8 sudah tutup laptop sama tutup handphone ya, karena banyak sekali di zaman sekarang ya stres itu terjadi karena kita buka sosmed. Misalkan kita lagi mau tidur ya kan, udah nggak stres nih, tiba-tiba kita buka sosmed. Nah pas kita buka sosmed misalkan kayak saya gitu ya, saya bikin konten, pas buka sosmed ada yang komentar nggak enak banget gitu loh. Ada komentar yang nggak enak banget. Kalau misalkan kita tidak bisa mengelola stres kita dengan baik, ya kita jadi kepikiran tuh. Ini orang tinggal nonton doang, apa sih susahnya bacot doang sih gitu misalkan ya. Tapi kalau kita bisa mengontrol stres kita, maka akhirnya sudahlah biarin aja. Mau orang ngomong apapun, yang penting yang kita lakukan adalah hal yang baik, yang menurut kita baik, yang sudah kita lakukan, sehingga kemudian kita bisa mengelola stres lebih baik. Contoh lain misalkan ketika teman-teman mau tidur, kemudian membuka sosmed gitu ya. Ketika buka sosmed, teman-teman ngeliat nih ada si Fulan. Si Fulan ini adalah orang yang kalian benci luar biasa ya. Pokoknya gedek banget lah pokoknya ngeliat si Fulan ini. Kemudian di sosmed itu si Fulan itu kok kayaknya enak banget hidupnya gitu ya, jualannya laris ya kan, rezekinya banyak, anak-anaknya sehat semua, rumahnya bagus gitu ya. Kita benci banget tapi dia lihat di sosmed hidupnya kok enak banget. Akhirnya kita menjadi kepikiran, ini orang gitu ya. Akhirnya kita menjadi stres. Nah, stres yang terus-menerus ini ya yang berjalan dalam waktu yang panjang itu bisa menyebabkan sakit MAH. Ya, nah itu. Jadi sebenarnya stres itu banyak ya kan penyebabnya. Lalu yang keenam itu disebabkan karena merokok. Ya kan? Yang ketujuh disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat seperti sering begadang, kemudian aktivitas fisiknya kurang, lalu konsumsi makanannya itu yang tidak sehat gitu loh. Jadi yang keenam merokok, yang ketujuh gaya hidup yang tidak sehat tadi ya. Misalkan tidurnya kurang, ya kan? Setelah tidurnya kurang, makannya juga terburu-buru misalkan. Itu juga nggak baik. Yang kedelapan adalah faktor lain ya. Faktor lain itu misalkan pernah cedera atau infeksi virus, parasit dan sebagainya. Jadi penyebab sakit MAH ya, kalau dilihat di literatur ini, di jurnal ini yang saya baca, itu ada 8 penyebab penyakit MAH. Dan kalau dilihat di sini itu nggak ada yang menyebutkan bahwa penyakit MAH itu terjadi karena telat makan. Jadi penyebab utamanya dia bilang infeksi bakteri, yang kedua karena konsumsi antiinflamasi non-steroid yang terus-menerus, yang ketiga adalah konsumsi alkohol berlebih, yang keempat pola makan yang tidak sehat, yang kelima stres, yang
yang keenam merokok, yang ketujuh gaya hidup yang tidak sehat seperti sering begadang, yang kedelapan karena faktor lain misalkan cedera atau stres fisik, lalu kemudian sama infeksi virus. Jadi di sini tidak disebutkan, sekali lagi tidak disebutkan karena kita telat makan. Kemudian ada yang bertanya, tapi Bang bener loh Bang, kalau kita punya sakit MAH ya atau punya MAH, maka kalau kita telat makan kita menjadi sakit. Baik, kalau memang itu yang terjadi, karena saya tidak ngerasain ya, saya alhamdulillah tidak punya sakit MAH, jadi saya selama ini udah 1 tahun makannya misalkan jam 7 malam baru selesai makan, sampai jam 12 siang saya baru makan, itu saya nggak ngerasain apa-apa. Kalau memang ngerasa bahwa punya sakit MAH dan nggak boleh telat makan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan ya teman-teman. Ya, misalkan teman-teman punya penyakit MAH dan mau ketofastosis gitu ya, maka yang bisa dilakukan, yang pertama teman-teman, kalau misalkan kalian punya penyakit MAH, harus melakukan ketofastosis dengan cara perlahan-lahan atau pelan-pelan atau bertahap. Jadi yang punya penyakit MAH kemudian pengen menjalankan diet atau menjalankan ketofastosis atau menjalankan intermittent fasting, maka yang harus dilakukan pertama kali, lakukan dengan bertahap atau pelan-pelan. Pelan-pelan itu gimana? Misalkan gini, saya intermittent fasting itu jam 7 malam atau jam 8 malam sampai minimal jam 12 siang. Artinya saya tidak makan dan tidak minum yang mengandung kalori selama 16 jam ya berarti. Ya 16 jam. Nah kalau kalian punya MAH, ngerasa bahwa tidak sanggup dengan intermittent fasting yang sepanjang ini, maka kalian bisa melakukan misalkan, oh nggak bisa kayak 16 jam. Oke, coba turunkan menjadi 14 jam. Bang kayaknya nggak bisa juga deh Bang. Oke, turunkan menjadi 12 jam. Artinya, misalkan berhenti makan jam 8 malam, besok pagi mulai makannya jam 8 dulu. Jangan bangun tidur langsung makan, tapi mulai makan jam 8 pagi. Itu yang pertama, ya. Mulai makan jam 8 pagi. Ya, pelan-pelan. Minggu pertama oke, pokoknya sebelum jam 8 nggak makan. Ya kan? Nggak makan. Baik. Jadi kita hanya makan jam 8 pagi. Oke, setelah seminggu pertama berhasil, minggu berikutnya naikin. Misalkan naikin jadi jam 10 deh. Minggu berikutnya makannya jam 10. Minggu berikutnya lagi naikin, ya, entah jam 11, entah jam 12. Maka insya Allah lama-lama tubuh kita menjadi terbiasa. Itu yang pertama, mulai dengan perlahan-lahan. Kemudian yang kedua teman-teman, setelah kita bisa berpuasa, misalkan buka puasa jam 8, jam 10, jam 12, yang kedua ya, mungkin akan ada yang bertanya, kalau udah puasa terus buka puasanya makan apa Bang? Ya, baik. Kalau teman-teman sudah bisa langsung menghindari karbohidrat, gula, dan tepung, maka kemudian bisa hindari itu. Tapi kalau nggak bisa, yang berikutnya adalah mulai perlahan-lahan menghindari nasi, gula, dan tepung. Ya, kenapa? Tadi yang saya bilang ya, penyebab utama penyakit MAH itu karena infeksi bakteri, lalu kemudian bakteri ini menyebabkan peradangan pada dinding lambung, lalu kemudian peradangan itu bisa semakin parah ketika gula darah kita tinggi. Sehingga kita harus menjaga gula darah kita tidak menjadi terlalu tinggi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menghindari sebisa mungkin nasi, gula, tepung. Ya, Bang aku nggak bisa kalau menghindari itu. Kalau tidak bisa, maka setidaknya mengurangi perlahan-lahan. Ya, misalkan biasanya kita makan nasi 1 piring penuh. Tapi karena kita mau terapi menyembuhkan MAH kita, maka kita lakukan intermittent fasting perlahan-lahan. Lalu kemudian kita juga mulai melakukan mengurangi karbohidrat, nasi, gula, tepung perlahan-lahan. Misalkan biasanya makan 1 piring, kurangi jadi setengah piring. Lalu biar tidak begitu lapar, misalkan yang ditambah justru apa? Misalkan proteinnya ditambah lebih banyak, kemudian kalau masih yang makan sayur, silakan sayurnya yang lebih banyak gitu. Ya, seperti itu. Jadi perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan ini yang harus dilakukan adalah perlahan-lahan menjalankan puasanya lama-lama semakin panjang. Yang kedua, perlahan-lahan juga mulai mengurangi makanan yang tinggi karbohidrat, ya, tinggi gula dan tinggi tepung. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang harus dilakukan teman-teman, mengelola stresnya dengan baik. Karena urusan sakit MAH ini bukan hanya urusan makanan. Ya, makanan kita sudah bagus, kemudian semuanya sudah oke, tapi kalau stresnya kita nggak bagus, ya akhirnya kita kena sakit MAH juga gitu loh. Kemudian apalagi? Hindari alkohol, ya, hindari merokok, ya. Yang sudah merokok ya berarti mulailah untuk dikurangi ya. Walau bagaimanapun kan ngerokok itu juga nggak bagus gitu ya.
Lalu apa lagi ya? Hindari keseringan atau ketergantungan dengan obat. Jangan sedikit-sedikit ketika kita ngerasa nyeri atau apapun, lalu minum ibuprofen atau aspirin atau apapun. Jadi selama masih bisa ditahan, itu kita tahan saja ya. Jangan bentar-bentar kita udah nyerah, harus minum obat. Bentar-bentar minum obat, bentar-bentar minum obat. Karena tadi ya, penyebab sakit mah itu kan saya sebutkan tadi di depan. Jadi sebenarnya agar kita bisa terhindar dari sakit mah ya kita menghindari penyebabnya saja. Tidak stres, tidak minum alkohol berlebihan, kemudian tidak merokok, kemudian apalagi tidak terlalu tergantung dengan obat, lalu kita memperbaiki gaya hidup, berpuasa dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang bisa dilakukan ya, kalau memang sangat khawatir dengan sakit mahnya, maka tadi lakukan puasa intermittent fasting, lalu lakukan hindari karbohidrat ya, nasi gula tepung secara perlahan-lahan ya. Saya sudah jelaskan, misalkan nggak bisa buka puasanya jam 12, buka jam 8, buka jam 10, buka jam 12. Begitu. Nanti lama-lama juga lambung kita, tubuh kita akan menjadi terbiasa. Teman-teman, Allah itu ya Tuhan kita ya, agama apapun kita, baik yang agama misalkan Nasrani, Hindu, Buddha, Islam atau agama apapun kita percaya bahwa Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan tubuh kita sedemikian hebat. Ya, sudah menciptakan tubuh kita itu keren gitu loh. Dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim sekalipun. Sehingga kita nggak boleh tuh underestimate sama tubuh kita. Wah, kayaknya aku kalau nggak makan bisa mati nih gitu ya. Nggak gitu juga gitu loh. Nggak mungkin kita kemudian berpuasa pelan-pelan lalu kita mati gitu ya. Kalau kita mengukur kemampuan kita, misalkan nggak bisa 16 jam, oke, 14 jam. Nggak bisa puasa 14 jam, oke, 12 jam. Nggak bisa juga 10 jam misalkan gitu. Jadi kita mulai ya ngerubah gaya hidup. Artinya kita tahu bahwa sebagian besar penyakit itu pasti datangnya dari apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, lalu kemudian apa yang kita kerjakan selama 24 jam itu. Kalau gaya makan kita benar, pikiran kita nggak terlalu stres, kemudian aktivitas fisik kita juga banyak, maka insya Allah pasti teman-teman bisa menjadi lebih sehat dan tubuhnya pasti bisa beradaptasi dengan baik. Percaya deh sama saya ya. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua dan buat saya pribadi ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.